Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Tujuan. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan panjenengan juga baik. Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Eko. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eko di balik kesibukan Pak Eko yang luar biasa menyempatkan waktunya kepada saya. Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan beberapa sekolah terkait dengan tugas saya karena saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Di sini adalah untuk modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi izinkan saya untuk menimba ilmu ya kepada Bapak untuk melaksanakan wawancara pada kegiatan hari ini. Nanti kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan tugas panjenengan di PGP itu akan lebih sukses. Amin, terima kasih. Jadi langsung saja nih Pak untuk pertanyaan pertama ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jika kasus tersebut melanggar hukum, akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dan jika kasus tersebut dilema etika, akan lebih memperhatikan yang prioritas dengan menyertakan kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Gitu, Pak. Jadi kalau memang kasus itu memang melanggar hukum, ya tentunya disesuaikan dengan peraturan hukum. Dan jika memang kasus itu hanya melanggar etika, ya lebih dibedakan dengan menyatakan kepentingan dan lingkungan masyarakat. Ya, betul. Untuk yang kedua ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, ini mengutamakan keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru dalam pengambilan keputusan. Dan yang berikutnya, dalam pengambilan keputusan ini dengan memperhatikan segi agama, sosial, dan lainnya. Ya, jadi ada tiga langkah ya Pak. Yang pertama, keputusan bersama bersama, kedua berdiskusi dengan tentunya dengan rekan guru, yang ketiga dengan memperhatikan segi agama, apalagi di SD sini ada dua agama ya Pak. Iya betul. Agama Hindu dan agama Islam. Tentunya kita dalam mengambil keputusan harus tetap mempertimbangkan dengan kedua agama tersebut ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk langkah-langkah yang saya laksanakan ini dalam mengambil langkah-langkah ini melaksanakan musyawarah dengan warga sekolah, terutama ini dengan komite. Terus yang kedua adalah prosedur pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan fakta, ya, menganalisa benar atau salah permasalahan yang terjadi dan menentukan solusinya. Ya. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan tentunya ini adalah berusaha dengan stakeholder lah ya, semua terlibat pada sekolah dilibatkan untuk diajak musyawarah. Yang kedua dicari fakta-fakta yang benar untuk nanti menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Untuk yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk pengambilan atau menganalisis kasus dengan data yang valid atau data yang akurat atau data yang benar. Terus berikutnya pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi banyak orang. Artinya tidak hanya pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan pribadi. Terus pengambilan keputusan ini berdasarkan hati nurani yang luhur menuntut kebenaran atau menurut kebenaran. Jangan berdasarkan emosi, suka atau tidak suka, tapi menurut kebenaran. Gitu.
selama ini kita harus benar-benar menanamkan hati kita ya supaya tidak terpancing emosi sehingga Iya. masalah nanti mudah diselesaikan. Dan yang kelima ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan eh, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan ini adalah ketika dihadapkan dengan permasalahan yang sama-sama penting. Artinya kita akan mengambil keputusan memang begitu sulit, tapi memang sebagai pimpinan kita juga harus memutuskan mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Tapi walaupun itu sama-sama prioritas, tapi kita akan mengambil langkah yang lebih bijak untuk kepentingan atau pengambilan keputusan demi berlangsungnya atau kasus-kasus itu supaya tidak terjadi gap atau permasalahan yang baru. Terus mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya sama-sama enak. Nah, itu tidak memberatkan salah satu pihak atau meringankan salah satu pihak. Gitu. Memang kita kadang mengalami kesulitan ya Pak jika ada dua masalah yang sama-sama penting, masalah mana yang harus dilakukan. Tapi di sini dalam pengambilan keputusan kita upayakan untuk tidak merugikan ya kepada kedua belah pihak sehingga sama-sama bisa merasakan dari hasil solusi yang akan diambil dalam keputusan tersebut. Untuk pertanyaan ke-6 ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya untuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya. Untuk memiliki jadwal penyelesaian agar dalam penyelesaian ini masalah waktu tidak terbuang sia-sia, ini kadang kita memang perlu menjadwalkan, perlu memplanning agar penyelesaian kasus-kasus itu tidak terbuang sia-sia atau tidak membutuhkan waktu yang bertele-tele tapi cepat dan selesai dengan tepat. Ya, jadi kita dalam penyelesaian itu kita tetap memanage ya, mengatur waktu agar permasalahan itu dapat diselesaikan juga tepat dengan waktu, jadi waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya. Ada seperti lemah teman sejawat atau keluarga, bahkan narasumber jika perlu untuk melakukan pendekatan personal dengan pemangku terkait untuk mencari alternatif atau solusi. Kalau saya sendiri ini biasanya untuk menentukan atau menyelesaikan pengambilan keputusan itu kadang ada yang saya panggil personal, ya personal. Jadi tidak melibatkan semua, tapi itu secara khusus. Memang secara umum kami juga libatkan, tapi kalau ada hal-hal yang memang menyangkut hal-hal yang privasi, saya panggil khusus perorangan. Personal, Ya. Yang terakhir nih Pak ya, Yeah. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Nah, pengambilan keputusan yang delima etika ini menambah pengalaman baru untuk narasumber atau artinya sebagai pembelajaran atau menambah kedewasaan cara bertindak, cara berpikir, cara memutuskan. Ini memang hal-hal yang itu akan membantu kita dalam pembelajaran untuk memecahkan kasus, untuk memutuskan kasus agar kasus yang ada ini bisa dipecahkan atau diberi solusi yang tepat tapi tidak merugikan banyak orang,
luar biasa. Terima kasih ilmunya. Semoga saya dapat menerapkan apa yang Bapak sampaikan. Saya kira cukup Pak untuk wawancara hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Pimpinan, kami hanya bisa memberikan sedikit, ya kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita akan lebih baik dan panjenengan dalam pelaksanaan CGP ini juga lebih sukses dan Amin. akan berhasil dengan baik. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya kira cukup Pak. Sama-sama. Nah, teman-teman Pak. Amin.